Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia yang sama-sama saya hormati, yaitu teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aida Zulfa Arianti, Azimatur Rahmi, Muhammad Rifai, dan Silva Nirwana akan memaparkan hasil analisis kami mengenai analisis mata pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 pada kurikulum 2013. Analisis pertama akan disampaikan oleh Silva Nirwana. Kepada Silva dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan membacakan hasil analisis mata pelajaran bahasa kelas 3. Untuk KD 3.4 mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat tidur, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kompetensi pokoknya mencermati atau C3, materi pokoknya kosakata dalam teks. KD 4.4 menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. Kompetensi pokoknya menyajikan atau P3 materi pokok membuat laporan tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.5 gali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Kompetensi pokoknya menggali atau C2 materi pokok informasi dari wawancara dan eksplorasi lingkungan. KD 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Kompetensi pokoknya menguraikan atau C2, materi pokoknya pesan di dalam dongeng. KD 4.5 menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi pokoknya menyajikan atau P3 materi pokoknya simpulan dari hasil wawancara. KD 4.8 memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku. Kompetensi pokoknya memeragakan atau P5 materi pokoknya memperagakan pesan di dalam dongeng. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silva Nirwana yang sudah memaparkan hasilnya. Analisis selanjutnya akan disampaikan oleh Azimatur Rahmi. Kepada Azi dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya moderator. Di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan analisis saya tentang analisis pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 pada kurikulum 2013, tepatnya pada tema 3 dan tema 4. Untuk di tema 3, kompetensi dasarnya yaitu pada
3.1 yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Di mana kompetensi pokoknya yaitu menggali yang terdapat pada C2. Sedangkan materi pokoknya yaitu informasi bentuk lisan, tulis, dan visual tentang perubahan wujud benda. Selanjutnya yaitu pada kompetensi dasar 4.1 menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, terdapat kompetensi pokoknya yaitu menyajikan pada P3. Sedangkan materi pokoknya yaitu berupa simpulan lisan, tulis, dan visual tentang perubahan wujud benda. Selanjutnya pada tema 4, kompetensi dasarnya yaitu pada 3.10 mencermati ungkapan kalimat, saran, masukan, penyelesaian masalah dalam bentuk sederhana dalam teks tertulis, di mana kompetensi pokoknya yaitu mencermati, yaitu pada C3. Nah, di materi pokoknya yaitu ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Kemudian pada kompetensi dasar 4.10, memeragakan ungkapan atau kalimat, saran, masukan, dan penyelesaian masalah yang sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri, di mana kompetensi pokoknya yaitu memeragakan yaitu terdapat pada P5. Nah, sedangkan materi pokoknya yaitu ungkapan atau kalimat saran, masukan, penyelesaian masalah dalam bentuk sederhana. Baiklah, hanya sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aziz yang sudah menyampaikan hasil analisisnya. Hasil analisis berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifai. Kepada Muhammad Rifai, dipersilakan. Baik, sepertinya Muhammad Rifai terkendala jaringan. Selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu tema 5, kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian kompetensi pokoknya yaitu menggali atau C2, kemudian kompetensi dasar 3.4 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Dan selanjutnya kompetensi pokoknya yaitu menyajikan atau terdapat pada P3. Sementara materi pokoknya yaitu informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Kemudian konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya itu ada pada tema 6, KD 3.2, yaitu menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian KD 4.2 menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kompetensi pokoknya yaitu menggali yang terdapat pada C3 dan menyajikan pada yang terdapat pada P3. Sementara itu, materi pokoknya yaitu informasi tentang sumber dan bentuk energi serta konsep sumber dan bentuk energi. Baiklah, apakah Rifai sudah ada dalam Zoom? Sudah, moderator. Baiklah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Analisis selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rifai. Kepada Muhammad Rifai, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu nomor 7,
yaitu tentang KD 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Di mana kompetensi pokoknya yaitu mencermati atau C1. Sedangkan untuk materi pokoknya yaitu ide pokok dari suatu wacana tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Materi pokoknya selanjutnya itu kosakata tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Kompetensi dasar 4.6 yaitu meringkas informasi serta tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Di mana kompetensi pokoknya yaitu meringkas atau terdapat pada KKO yaitu P2. Materinya yaitu menceritakan kembali teks tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Yang terakhir yaitu yang termasuk kepada pembahasan ke-8 yaitu pada KD 3.9 mengidentifikasi lambang atau simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulisan, dan visual. Kompetensi pokoknya yaitu mengidentifikasi atau C1. Materi pokoknya menuliskan kembali hasil bacaan tentang lambang atau simbol rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulisan, dan visual. Materi pokok yang kedua itu informasi terkait lambang, simbol atau rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks informasi, teks lisan, tulis, dan visual. KD yang terakhir yaitu 4.9 menyajikan hasil identifikasi tentang lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulisan, dan visual. Kompetensi pokoknya yaitu menyajikan atau P3, di mana materi pokoknya itu menceritakan kembali arti lambang, simbol, rambu lalu lintas, pramuka, dan lambang negara beserta artinya dalam teks lisan, tulisan, dan visual. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad Rifai yang sudah memaparkan hasil analisisnya. Berakhirnya paparan hasil analisis dari Muhammad Rifai tadi, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.